Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Zuliansyah dengan NIM 2305113725. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video membahas mengenai sejarah Indonesia masa kolonial, yang mana tugas ini guna melengkapi UAS mata kuliah sejarah Indonesia masa kolonialisme, yang mana saya akan sedikit membahas mengenai nasionalisme Indonesia, perlawanan Indonesia melawan kolonialisme, dan juga peran golongan elit pada masa pergerakan nasional, serta latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia itu terbagi menjadi 4 masa, yaitu yang masa pertama yaitu masa perintis. Munculnya nasionalisme Indonesia pada masa perintis ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan organisasi lainnya. Selanjutnya itu ada masa penegas. Perkembangan nasionalisme di Indonesia pada masa penegas ditandai dengan adanya Sumpah Pemuda tahun 1928, tepatnya di tanggal 28 Oktober 1928. Masa selanjutnya itu masa percobaan. Pada masa perkembangan nasionalisme Indonesia ini, bangsa Indonesia melakukan banyak sekali gerakan-gerakan dengan bergabung dalam organisasi yang bertujuan untuk meminta kemerdekaan dari Belanda. Nah, selanjutnya yaitu masa pendobrak, yang mana masa pendobrak ini dari tahun 1942 sampai 1945. Pada masa ini, Indonesia masih dalam masa penjajahan negara Jepang. Indonesia terus mengajukan tuntutan kepada pemerintah Jepang, yaitu untuk memerdekakan. Pada tanggal 6 Agustus tepatnya tahun 1945, jatuhlah sebuah bom atom dari Amerika Serikat di negara Jepang yang dikenal dengan nama bom Hiroshima dan juga Nagasaki. Nah, materi selanjutnya yaitu bagaimana bangsa Eropa datang ke Nusantara pada abad ke-16, yang awalnya tujuan utamanya yaitu untuk berdagang rempah-rempah. Namun lama-kelamaan tujuan itu bergeser menjadi penerapan kolonialisme dan juga imperialisme. Tentu hal ini menimbulkan sebuah perlawanan bagi bangsa Indonesia. Pada abad ke-19, masyarakat Indonesia berupaya keras untuk melakukan sebuah yang namanya perlawanan tersebut. Tujuan utamanya yaitu untuk mengusir penjajahan dari negara kita, yaitu dari Nusantara. Namun, sifat perlawanan itu masih bersifat lokal atau kedaerahan, yang mana dipimpin oleh para raja atau sultan dan juga rakyat-rakyat setempat. VOC masih juga kuat pada masa itu, seperti perlawanan yang dilakukan oleh Kesultanan Siak melawan Portugis, perlawanan Kesultanan Aceh, dan juga perlawanan rakyat Ternate. Dan juga masih banyak perlawanan yang lainnya seperti perlawanan Sultan Agung terhadap VOC, Sultan Agung Tirtayasa, dan juga perlawanan dari Sultan Hasanuddin terhadap VOC. Hal itulah yang menjadi perlawanan-perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran golongan elit dalam masa pergerakan nasional. Kita tahu bahwasan golongan elit ini memang memiliki banyak peran di masa pergerakan nasional. Pada masa pergerakan nasional di Indonesia, golongan elit memainkan peran yang bisa kita katakan cukup penting dalam berbagai aspek perjuangan menuju kemerdekaan, yang mana antara lain beberapa peran utamanya bisa kita rangkap menjadi 3 peran utama. Yang pertama, pemimpin gerakan nasional. Banyak di antara golongan elit yang ada di Indonesia yang menjadi pemimpin organisasi-organisasi pergerakan nasional. Kita bisa contohkan seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan juga Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang kedua, pendidikan dan juga penyadaran menjadi hal utama atau peran utama dari golongan elit, terutama yang memiliki pendidikan barat. Berperan dalam menyebarkan ide-ide nasionalisme dan juga kesadaran politik itu tentunya melalui pendidikan dan juga media massa. Yang ketiga, itu bisa kita katakan seperti diplomasi dan juga hubungan internasional. Beberapa tokoh elit terlibat dalam diplomasi dan juga
membangun bagaimana hubungan internasional untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara lain bagi perjuangan bangsa Indonesia. Yang mana kita paham bahwasannya pada masa itu Indonesia memang terjajah gitu. Jadi Indonesia butuh dukungan dari negara-negara lain agar Indonesia bisa merdeka. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakang datangnya bangsa Barat ke Indonesia atau Nusantara. Beberapa daya tarik yang menjadi faktor pendorong bangsa Barat datang ke Indonesia itu kita bisa katakan ada 3 faktor utamanya. Yang pertama yaitu adanya rempah-rempah yang kaya di Indonesia. Indonesia dan bangsa-bangsa Eropa itu memiliki perbedaan kondisi alam yang cukup signifikan. Lokasi mempengaruhi perbedaan iklim dan juga kondisi tanah yang ada di antara Indonesia dan juga yang ada di Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda gitu. Keberadaan musim hujan yang ada di Indonesia dan juga musim kemarau itu memungkinkan berbagai tanaman yang ada itu bisa tumbuh dan juga berkembang. Nah, tanaman-tanaman ini yang dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari itu dapat ditanam dalam setiap waktu. Hal ini berbeda dengan kondisi yang ada di bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim. Kita tahu bahwasanya ada musim panas, dingin, semi, dan juga musim gugur. Yang mana rempah-rempah itu bagi bangsa Eropa itu sangat bermanfaat. Yang mana dapat digunakan itu untuk mengawetkan makanan, bumbu-bumbu masakan, dan juga menjadi bahan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia itu bisa kita katakan kaya akan rempah-rempah. Sehingga itu menjadi daya tarik dari bangsa-bangsa Eropa untuk berusaha memperolehnya dengan cara menjelajahinya. Selanjutnya yaitu motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Gold kita bisa artikan dengan sebuah emas yang identik dengan sebuah kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat datang ke Indonesia atau ke Nusantara yaitu untuk mencari sebuah kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan juga penjelajahan hingga ke wilayah Nusantara. Glory kita bisa maknakan sebuah kejayaan dari bangsa Barat. Gospel dan juga yaitu bisa kita katakan sebagai keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan ajaran agama Nasrani, khususnya yaitu agama Kristen ke bangsa-bangsa yang ada di Asia, Afrika, dan juga Amerika Selatan. Hal inilah yang menjadi motivasi mereka untuk melakukan penjelajahan ke Indonesia. Selanjutnya yaitu revolusi industri. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Sudah sangat lama bangsa-bangsa Eropa mengetahui bahwasanya adanya wilayah Nusantara sebagai sumber rempah-rempah atau kekayaan sumber daya alam yang lainnya, bahkan sebelum Masehi. Revolusi industri adalah sebuah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi suatu barang. Kita paham bahwasannya yang dulunya itu menggunakan tenaga manusia atau dominan menggunakan tenaga manusia dan juga hewan itu berubah menjadi menggunakan tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien dan juga ongkos dapat ditekan serta barang dapat diproduksi dalam jumlah yang besar dengan waktu yang lebih singkat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat itu memerlukan bahan baku yang lebih banyak tentunya. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil produksi mereka tadi gitu. Nah, hal inilah yang menjadi alasan atau faktor pendukung mereka bangsa-bangsa Barat itu menjelajah ke wilayah Nusantara. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.